Baik, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan menguduskan tempat ini. Kita pujikan, kuduskan tempat ini. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mau mulai ibadah online saat pagi hari ini. Kau Allah yang boleh menolong, memimpin jalannya ibadah saat pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Datanglah ke Bait-Nya.
Haleluya. Kita mau sambung lagi dengan pujian yang mengatakan ojo nggumun yen deleng jaman saiki. Kita sudah banyak memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang waktu yang terindah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Doa kita iringi dengan pujian yang mengatakan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kami minta jamahan-Mu Tuhan. Kau seperti air di dalam hati kami. Yang mengaliri setiap kehidupan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus,
kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah yaitu menolong kami semua yang ada. Biarlah sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Rohul Kudus. Biarlah senantiasa kehidupan kami tambah hari, tambah kehidupan kami setia akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Layakkan kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu tertancap dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai yaitu menyadari dalam kelemahan ya. Biarlah Tuhan akan menolong kita semua. Yang terdapat di dalam yaitu Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ketiga. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Sebab kalau aku seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Ayat yang ke-4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di situ dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, 4 dan sampai ke-5 tadi sudah dibaca mengenai yaitu orang yang menyadari dalam kelemahan ya. Yang pertama yang perlu dilakukan di dalam Galatia ini tentunya orang ini harus yaitu mawas diri ya. Yaitu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh yaitu berkenan di hadapan Tuhan ya. Tadi dikatakan yaitu sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Di situ dikatakan dengan jelas, biarlah kita introspeksi, ya. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan dalam yaitu kelemahan, dalam segala hal. Kesesakan sekalipun kita harus yaitu mempunyai yaitu introspeksi, mawas diri dalam kehidupan kita. Kita perlu yaitu bertanya kepada Tuhan ya, di dalam yaitu kelemahan itu, di dalam yaitu kesusahan itu, di dalam yaitu penderitaan itu, kita perlu tanya kepada Tuhan. Yang pertama harus yaitu kita berdoa dan yaitu mawas diri atau introspeksi diri. Yang kedua di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Ya, di situ dikatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan yaitu dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang dikatakan itu tadi dikatakan janganlah kita serupa dengan dunia ya. Yang kedua tentunya yang pertama tadi introspeksi diri, mawas diri ya. Yang kedua tentunya ada barometer ya, artinya barometer pengukur dalam kehidupan kita ya. Tadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ya. Ada suatu hal kalau kita lihat, ada suatu barometer dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yaitu yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada
kamu masing-masing. Di sini dikatakan dengan jelas. Yang kedua ada barometer. Ya, ada pengukur dalam kehidupan kita. Ketika kita ada kesesakan, ketika kita ada kelemahan, ada suatu barometer dalam kehidupan kita. Apakah iman kita yaitu kuat? Apakah kita yaitu iman kita lemah menghadapi yaitu penderitaan ini? Ada iman kita apakah semakin hari semakin kuat? Kalau kita lihat di situ dikatakan ada suatu barometer yang harus kita yaitu lakukan dalam kehidupan kita, ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu, ya. Kita semua anak-anak Tuhan, marilah kita mempunyai yaitu hal kalau kita lihat, ya. Tadi biarlah kita memikirkan hal-hal yang bukan yang tinggi-tinggi atau yang muluk-muluk, tidak, tetapi memikirkan perkara-perkara yaitu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak usah memikirkan hal yang tinggi-tinggi, tetapi ada barometer. Iman kita, biarlah iman kita iman yang sungguh-sungguh kuat. Iman kita menghadapi pencobaan ini tabah menghadapi segala perkara. Menghadapi yaitu suatu penderitaan dengan tekun dengan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Penyertaan di dalam Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa mengukur kekuatan kita. Iman kita semakin hari jangan semakin lemah menghadapi yaitu pencobaan ini. Tetapi semakin hari semakin barometer kita, semakin iman kita semakin meningkat. Semakin iman kita semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan tak akan tinggalkan bagi orang-orang yang mawas diri atau orang-orang yang bisa introspeksi dalam kehidupannya, bisa yang mengukur dalam kehidupannya supaya kita tidak jatuh di dalam dunia ini. Tapi tadi dikatakan dengan jelas, janganlah kita yaitu di dalam hidup di dalam serupa dengan dunia ini, ya. Sebab itu yang kedua tadi dikatakan, mari kita tingkatkan barometer iman kita tingkatkan supaya kita selebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Lebih hari kehidupan kita semakin yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak lemah tetapi kuat. Memang daging lemah tetapi roh akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari barometer kita, iman kita harus meningkat. Dalam kesulitan kesukaran ini jangan lemah, tetapi barometer kita, iman kita semakin percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita sanggup bisa memberi suatu pertolongan dalam kehidupan kita yang ada dalam kehidupan kita. Yang penting yang kedua, iman kita, barometer kita harus meningkat yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5, ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5, di situ diterangkan, ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap yaitu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, ya. Tadi dikatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 mengatakan dengan jelas, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah iman kita tidak goyah menghadapi berbagai pencobaan ini? Tadi dikatakan yang kedua, barometer iman kita harus meningkat, harus kuat, harus yaitu bisa mengatasi segala perkara yang ada karena pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah penderitaan itu akan lewat karena ada pertolongan yang daripada Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, ya. Yang ketiga, marilah kita menguji kekuatan iman kita. Kita tetap berdiri teguh. Iman kita tidak goyah, iman kita tidak luntur, iman kita tidak lemah, tetapi iman kita semakin hari dikuatkan oleh Kristus Yesus yang mengurapi dalam kehidupan kita.
barometer kita semakin hari ada penderitaan semakin meningkat. Biarlah kita yang kedua tadi dikatakan dengan jelas meningkat iman kita. Barometer kita meningkat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menguji kekuatan iman kita. Tuhan itu menguji dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tahan menghadapi segala perkara ini? Tetapi karena kasih Tuhan itu yang membawa kehidupan kita akan mempunyai barometer iman yang kuat. Akan berdiri teguh, kokoh. Karena ada suatu kuasa yang daripada Tuhan. Tadi dikatakan dengan jelas menguji kekuatan iman kita. Menguji keadaan kita. Itu berbicara mengenai dua hal. Berbicara mengenai dua hal. Yang pertama secara rohani tentunya. Yang kedua secara jasmani. Rohani kita lemah atau tidak. Ya, kalau menghadapi kondisi seperti ini. Yang kedua secara jasmani. Mental kita kuat atau tidak. Fisik kita kuat atau tidak. Itu perlu kita yaitu mengerti dan perlu kita lakukan yang baik. Ya. Diuji oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu akan memampukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menguatkan dalam kehidupan kita. Asal kehidupan kita mempunyai iman yang teguh. Barometer yang kuat, tidak goyah. Karena apa? Karena ada pertolongan kuasa Roh Kudus itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Seperti contoh di dalam firman Allah ya, yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-27. Kejadian pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-27. Ada suatu contoh yaitu Abraham. Ya. Abraham ini menyadari. Abraham ini introspeksi. Abraham ini yaitu hal kalau kita lihat hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Kalau kita lihat, Abraham sangat dicintai oleh Tuhan. Abraham orang yang saleh. Dia mawas diri. Dia mengaku, dia orang yang sangat sekali asal daripada tanah liat, asal daripada hal debu tanah. Ya, dia menyadari apakah layak di hadapan Allah, apakah dia layak di hadapan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya karena orang yang introspeksi diri, orang yang mawas diri, Tuhan akan membenarkan itu. Tuhan akan yaitu hidup, yaitu Tuhan akan menghidupi seorang yaitu Abraham ini. Dan janji Tuhan ditepati kepada Abraham. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan memberi kelimpahan. Tuhan memberi keselamatan karena Abraham yaitu mawas diri. Abraham yaitu introspeksi diri, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah aku berkenan di hadapan Tuhan? Dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang sangat sekali diberkati oleh Tuhan karena dia yaitu bersifat mau introspeksi diri, mau yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap jiwa-jiwa yang ada biarlah dikuatkan oleh Tuhan. Entah yang ada di mana, di rumah maupun di mana berada, biarlah tetap seperti sifat daripada Abraham ini. Orang yang saleh, orang yang rendah hati, orang yang kaya raya, tetapi dia yaitu sangat taat kepada Tuhan. Melakukan kewajiban-kewajibannya dengan yaitu setia kepada Tuhan. Dan teristimewa Abraham ini setia dengan yaitu janji daripada Tuhan. Maka janji daripada Tuhan itu digenapi. Berbahagialah orang yang mawas diri. Berbahagialah orang yang mempunyai barometer yang sangat sekali berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membenarkan. Tuhan akan yaitu manusia itu akan layak yaitu datang ke hadirat Tuhan. Akan yaitu menyembah akan Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan. Seperti Abraham tadi dengan rendah hati. Aku adalah yaitu debu dan abu. Ya.
Saya yakin dan percaya kiranya Tuhan selalu ada dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Ketika kita dalam kelemahan, mari kita jangan lemah, tetapi kita lebih kuat lagi mempunyai cermin atau mawas diri atau introspeksi diri di hadapan Tuhan yang perlu kita lakukan. Yang kedua, tentunya tadi di dalam Roma tadi mengatakan dengan jelas harus ada barometer dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan. Barometer yang iman kita harus kita mengerti. Apakah iman kita semakin lemah? Apakah iman kita semakin kuat atau semakin teguh? Tadi dikatakan dengan jelas barometer iman itu sangat penting. Kita bisa mengerti dalam keadaan kita lemah. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah nanti Roh Kudus yang akan menguatkan. Ketika kita dalam kesusahan, biarlah Roh Kudus yang menghibur kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan tolong Roh Kudus kuasa Allah ini yang akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Akan bisa melewati penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Karena kita mempunyai barometer yaitu maju atau sangat kuat dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pasal ayat yang penutup saja. Di dalam yaitu Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Begini firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya yakin dan percaya Abraham mempunyai sifat karakter yang rendah hati. Ya, maka Tuhan mengangkat Abraham. Maka Tuhan akan menolong Abraham. Ya, dalam kehidupan kita marilah kita sama-sama kita mempunyai iman yang sangat teguh. Abraham bersifat rendah hati. Abraham bersifat setia. Janji Tuhan digenapi dia dengan tekun, dengan setia. Maka Tuhan memberkati secara rohani maupun jasmani. Abraham orang yang sangat yaitu saleh di hadapan Tuhan. Dia melakukan kewajiban-kewajibannya dengan yaitu hidup di dalam Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempunyai sifat-sifat karakter seperti Abraham ini. Orang yang layak di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan bukan hanya kebaikan-kebaikan, melainkan yaitu kebenaran-kebenaran yang ada. Maka dia orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dia taat. Ketika dia diuji oleh Tuhan, dia taat. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia taat. Ya. Apa yang dilakukannya, dia yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Mempunyai rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang sangat sekali dicintai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita yaitu sombong atau kita yaitu tinggi hati, itu menjadi sebaliknya, menjadi musuh daripada Allah. Allah sangat benci kepada orang-orang yang congkak. Allah yaitu benci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang yang rendah hati seperti Abraham ini, dia mengakui, aku dari yaitu tanah, aku dari debu dan tanah. Maka dia rendah hati di hadapan Tuhan. Apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah aku berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai sifat-sifat yang baik, mempunyai sifat-sifat karakter yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang sangat baik di hadapan Tuhan. Maka Abraham berkenan di hadapan Tuhan. Maka Abraham yaitu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang rendah hati adalah sosok orang yang sangat sekali bisa yaitu mengendalikan dirinya. Bisa yaitu ada suatu kesabaran-kesabaran, ada suatu penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi dia tetap bisa bertahan karena dia melakukan yaitu hal seperti firman Tuhan tadi yang melakukan, yaitu yang pertama Abraham melakukan introspeksi diri, mawas diri. Yang kedua tadi ada barometer yang berkenan di hadapan Tuhan, iman yang sangat meningkat, iman yang sangat yaitu hal luar biasa. Maka Abraham disebut bapak orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari kita akan lewati
penderitaan-penderitaan dunia yang ada ini. Asal kita seperti Abraham, dia melakukan yang baik, mawas diri, barometer iman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, kuat dan tahan uji. Ya. Dia yaitu kuat dan taat dan tahan uji. Ketika diuji oleh Tuhan, imannya tidak lemah, tetapi dia tetap bersandar, bersifat rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama firman Tuhan yang sedikit ini perlu kita lakukan. Kita perlu mencontoh Abraham, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang saleh di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mempunyai barometer yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang tidak luntur, tetapi iman yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan. Kita mencontoh Abraham ini. Kita mencontoh yaitu Abraham ini yang hidup saleh, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Firman Tuhan yang sedikit ini biarlah menguatkan kita semua. Walaupun secara online kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap mempunyai barometer yang sangat tinggi, mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan yaitu tutup ibadah yaitu pada pagi hari ini. Semuanya biarlah ada keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mencontoh sikap-sikap Abraham, sikap-sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, sikap-sikap yang melakukan kehendak daripada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Ya, kita seperti Abraham melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semuanya Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Biarlah pujiannya menjadi dupa di hadapan Tuhan. Apa yang dikerjakan jiwa-jiwa, Tuhan tolong memberkati, Tuhan menolong setiap kehidupan langkah umat-umat-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkah yang daripada Allah
damai sejahtera menyertai engkau, keselamatan menyertai engkau pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah engkau diberkati oleh Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali, tetap mempunyai iman pengharapan kepada Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau berkati umat-umatmu Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, apa yang dikerjakan jiwa-jiwa, tangan Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada kehidupan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Selamat yaitu pagi, Tuhan memberkati kita semua.